Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a. Farubba muballagin aw'a min sami'in. Wa fi riwayah farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fikhin laisa bifaqih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyil karim. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama mengkaji salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama belajar mengkaji warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena warisan paling penting yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, yang Nabi wariskan adalah ilmu. Tentu saja salawat dan salam nantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Rabu seperti biasa waktu subuh, kembali kita berjumpa dalam kajian ilmu hadis, di mana ini adalah ilmu hadis dasar yang mudah-mudahan memberikan kepada kita kefahaman untuk nanti bisa menyelami mutiara-mutiara penting, mutiara-mutiara berharga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat semua, iwa fillah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita yang mulia sudah tiada, namun kita merindukan pertemuan dengannya, namun kita sangat mencintainya, kita sangat merindukan berjumpa dan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai wujud cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita coba untuk introspeksi atau muhasabah, sebenarnya sejauh mana makna kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta yang betul-betul cinta sejati ataukah cinta palsu. Di antara wujud atau bentuk kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cinta sejati, adalah kita menaatinya, ya, kita menaatinya. Kemudian bagaimana kita bisa menaatinya? Tentu saja agar kita bisa menaatinya harus tahu ajarannya. Kan begitu ya, harus tahu ajarannya, barulah kita bisa menaatinya. Bagaimana mungkin kita taat kepada sesuatu yang kita belum tahu apa yang Rasul perintahkan, apa yang Rasul contohkan, apa yang Rasul larang gitu. Maka berarti harus mempelajari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus mengkaji ajarannya. Dan di antara ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-hadis. Selain Al-Quran yang Rasul sampaikan, yang merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, juga Rasul menyampaikan apa yang kemudian kita sebut dengan hadis atau khobar. Nah, oleh karenanya mengkaji hadis itu bagian dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengkaji hadis kalau kita tidak bisa atau tidak tahu ilmunya? Maka mengkaji ilmu hadis ini adalah alat agar kita bisa mengkaji hadis.
Jadi begitu ya. Jadi muaranya begitu, sahabat-sahabat semua. Kenapa kita belajar ilmu hadis adalah sebagai alat untuk belajar hadis, untuk memahami hadis, untuk mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alatnya adalah ilmu hadis atau mustalah hadis. Baik, sekarang kita akan masuk dalam bahasan selanjutnya. Pada pagi hari ini, insya Allah kita akan bahas tiga bab, mu'an'an, mubham, lalu berikutnya adalah mudallas. Mudallas mungkin tidak akan saya baca semua, khawatir nggak cukup waktunya ya. Baik, silakan halamannya kitabnya dibuka. Kalau yang versi PDF itu halamannya halaman 24 ya. Kalau yang versi PDF. Kalau yang itu 24 itu adalah versi PDF, yakni terbitan dari Malang. Nah, terbitan dari Sofwah Al-Malikiyah ya. Terbitan Sofwah Al-Malikiyah. Nah, kalau pakainya terbitan Darul Hawi ini terbitan dari Makkah yang diterbitkan oleh putra beliau, yakni Said Ahmad. Ya, Said Ahmad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, itu ada di halaman 42. Nah, tadi 24, ini 42. Nah, ini kitabnya yang cetakan eksklusif dari Makkah, yang diterbitkan langsung, ditahqiq langsung oleh putra beliau, yakni Dr. Said Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kitab ini kan ditulis oleh Said Muhammad, putranya Ahmad bin Muhammad. Itu ada di halaman 42. Ini kita ini baru mendarat ini. Ada yang ngasih hadiah ya. Saya berterima kasih kepada yang memberikan kitab ini. Nah, kita pakai sekarang. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Baik. Kita tampilkan dulu PDF-nya. Khawatir ada yang masih belum memiliki kitabnya. Tapi kalau mengkaji sebuah kitab memang satu hal yang mutlak sebenarnya punya kitabnya, meskipun itu print out sendiri ya. Jadi punya PDF-nya kemudian di print out ya. Itu nggak apa-apa, kalau sekedar di print out nggak apa-apa ya. Demikian, yang paling penting kan nanti agar tidak melanggar hal-hal lain, tidak usah dikomersilkan kan begitu ya. Karena para ulama beda pendapat. Boleh nggak memperjualbelikannya, mengkomersilkan? Tapi kalau untuk sekedar kita punya ya PDF-nya dan dicetak untuk kepentingan sendiri, ya nggak apa. Nah, jadi silahkan digunakan ya, agar kajian kita pada setiap Rabu pagi ini lebih bermakna lagi karena kita menggunakan kitabnya secara langsung. Bisa coret-coret di kitabnya. Baik, kita tampilkan dulu PDF-nya sebentar. Kita buka dulu PDF-nya. Nah, ini dia, udah ketemu. Kita langsung kalau versi PDF halaman 24 ya. Bukan 24. Halaman 34 apa? Halaman 34. Halaman 34. Halaman 34. Nah, ini dia, alhamdulillah. Setelah mutawatir langsung masuk ke hadis mu'an'an. Baik, sudah siap semua ya? Kita tampilkan kitabnya. Bagi yang belum punya atau yang sudah punya namun untuk memfasilitasi sekalian yang mungkin baru menyimak pertama kali di YouTube. Sudah terlihat semua jelas ya, insya Allah ya. Ini adalah
halaman 34 ternyata, bukan 24. Kalau di Darul Hawi itu 42. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir limasyaykhina wa liwalidayhi wa limasyayikhihi ajma'in. Qala al-musannifu al-allamah al-muhaddis as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabihi al-qawaidul asasiyatu fi ilmi mustalahil hadis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bidaraini amin ya rabbal alamin. Al-mu'an'anu, hadis mu'an'an, huwal hadisul ladhi ruya bil lafzi an min ghairi bayanin litahdisi awil ikhbari awis samai. Jadi beliau menyampaikan yang disebut dengan mu'an'an adalah hadis ya, yang diriwayatkan dengan lafaz an tanpa penjelasan tahdis ya, tanpa penjelasan tahdis seperti misalnya haddatsana. Tahdis ini adalah penjelasan berkaitan dengan seorang murid itu mendapatkan hadis atau riwayat dari gurunya dengan cara mendengar langsung apa yang disampaikan oleh gurunya. Seperti halnya haddatsana. Haddatsana itu maksudnya adalah kami atau telah menceritakan kepada kami, gitu ya. Dia telah menceritakan kepada kami. Haddatsana. Nah, awil ikhbar atau bentuknya ikhbar. Ya, ikhbar itu berarti maksudnya adalah seperti akhbarona ya. Jadi dia telah mengabarkan kepada kami. Nah, yang tahdis itu maksudnya adalah haddatsana. Contohnya kalau ikhbar itu contohnya adalah akhbarona. Ya. Apa bedanya haddatsana tahdis dengan akhbarona ikhbar? Bedanya adalah kalau haddatsana itu guru yang membacakan di hadapan murid, tapi kalau akhbarona itu murid yang membacakan di hadapan guru. Guru yang menyimak, guru yang mentashihnya. Atau awis sama, atau dalam bentuk sama ya, misalnya ungkapannya sami'atu, aku mendengar. Sebenarnya baik itu haddatsana, akhbarona maupun sami itu ya semuanya juga sama semuanya. Ya, semuanya adalah sama, yakni ada proses mendengar ya. Jadi katanya di sini yang disebut dengan hadis mu'an'an adalah hadis yang apa? Yang diriwayatkan oleh seorang rawi dengan lafaz an. Jadi kalau ada lafaz an ya itulah hadis mu'an'an. Pertanyaannya, apakah hadis itu ada annya? Oh iya, selalu ada an. Ya. Ketika ada an berarti itu adalah mu'an'an. Ya. Nanti kita contohkan ya. Hukmuhu, kemudian hukumnya. Hukum dari hadis mu'an'an itu apa? Dikatakan oleh beliau, annahu qad yakunu sahihan wa qad yakunu hasanan wa qad yakunu dha'ifan. Ini hukumnya. Ya, kalau bicara hukum maka mu'an'an itu ada yang sahih, ada yang hasan, juga ada yang dhaif. Ya, jadi bisa hasan, bisa sahih, bisa juga dhaif. Nah, ibafillah, di dalam kitab Al-Manhalul Latif sebenarnya agak lebih panjang penjelasannya. Ya, jadi beliau menyampaikan bahwa yang disebut dengan hadis mu'an'an adalah hiya riwayatul hadis bil lafzi an, ya, ka an fulanin an fulanin. Contohnya langsung ya. Jadi dari fulan, jadi ketika ada an fulanin dari fulan itu berarti hadis itu mu'an'an. Min ghairi lafzin sharihin, tanpa ada lafaz yang sharih, bis sama'i, dalam bentuk sama ya, dengan bentuk sama, awil tahdis atau tahdis, awil ikhbar atau ikhbar ya. Sama yakni
menjelaskan terkait dengan mendengar seperti sami atau tahdis, yakni penyampaian dari guru kepada murid seperti haddasana, kemudian atau ikhbar, pembacaan murid di hadapan guru atau seperti akhbarona, ya. Begitu, ya. Itu namanya adalah mu'an'an. Kemudian kenapa sih harus dibahas hadis mu'an'an atau bahasan mu'an'an bisa dibahas? Karena begini wafillah, ketika kita menjumpai satu rawi kepada rawi yang lain, yakni seorang murid kepada gurunya, itu ada an. Nah, pertanyaannya adalah apakah an itu mutasil atau munqati? Di situ permasalahan. Itu tuh mutasil atau munqati? Kata Said Muhammad dalam kitab yang lain, yakni dalam kitab Manhalul Latif, Al-Manhalul Latif, beliau mengatakan fahuwa mausulun ingdal jumhuri. Yani mu'anan itu adalah mausul, bersambung, ingdal jumhur, menurut jumhur ulama hadis. Bisyarti tu bisyarti ta'asuri al mu'anna'inina ba'dihim ba'dan wassalamatil mu'anna'in minat tadlis. Dikatakan oleh beliau, menurut jumhur, menurut mayoritas ahli hadis adalah mausul, bersambung. Dengan syarat, katanya, bisyarti, dengan syarat ta'asuril mu'anna'ina ba'dihim ba'dun. Yang paling penting di sini syaratnya adalah satu dengan yang lain, yaitu sezaman. Sezaman. Jadi antara rawi satu dengan rawi yang lain itu sezaman. Ya, mu'an'in dengan selainnya itu sezaman. Jadi mu'an'in itu adalah rawi yang melakukan an-anah, mu'an'in. Jadi ada mu'an'an, ada mu'an'in. Unik ya, istilahnya unik. Mu'an'in itu berarti rawi atau orang yang melakukan an-anah. Kalau hadis yang di an-anahnya adalah mu'an'an. Atau dikatakan di sini wassalamatil mu'an'in, selamatnya mu'an'in. Jadi rawi yang melakukan an-anah tadi, minat tadlisi, dari tadlis. Dia bukan seorang rawi yang mudallis, yang biasa melakukan penyamaran terhadap sebuah hadis. Nah, begitu ya. Jadi yang paling penting itu mu'asharah sezaman. Oleh karena itu, wa yushtaratu fi qabulil mu'an'anati. Disyaratkan pada diterimanya hadis yang mu'an'an itu adalah apa? Al-mu'asharatu ingda muslimin. Adalah mu'asharah sezaman menurut pendapat Imam Muslim. Ya. Kemudian kalau menurut pendapat Imam Bukhari bagaimana? Walukiwa ingdal Bukhari wa benil Madini, dan harus bertemu liqa menurut pendapat Imam Bukhari dan Imam Ali Al-Madini. Ya. Nah, begitu. Terus bagaimana kalau yang melakukan an-anahnya atau mu'an'innya adalah seorang mudallis? Maka jawabannya wa amma an'anatul mudallisi, adapun mu'an'anah dari seorang yang mudallis fa ghairu maqbulatin walau kana thiqatan. Maka hadisnya tidak diterima, ghairu maqbulah. Walau kana thiqatan, meskipun dia itu seorang yang thiqah, ya, meskipun dia itu seorang yang thiqah, berarti nggak diterima hadisnya. Nah, di situ ya, sahabat-sahabat semua, kenapa kita bahas mu'an'an? Itu sebenarnya sedang membahas tentang apakah lafaz an ini pada sanad itu menunjukkan mutasil atau munqati, ya, menunjukkan bersambung ataukah terputus. Kemudian dijawab oleh jumhur ulama bahwa itu menunjukkan tersambung, mausul, asalkan memenuhi dua kriteria. Pertama, rawi guru murid itu mu'assarah sezaman. Yang kedua, mu'an'innya, rawi yang melakukan an-anah, si muridnya tadi itu bukanlah seorang yang mudallis gitu. Maka dihukumi mausul atau bersambung. Sampai sini ya, bisa dipahami. Baik, kita sekarang akan berikan contoh biar terbayang, supaya terbayang. Nah, kita
Atau jangan yang ini ya. Kita berikan contoh. Pokoknya kalau ada an berarti itu adalah hadis mu'an ya, ada an. Nah, itu pentingnya ketika kita melakukan penelitian sebuah sanad. Apakah ini bersambung ataukah terputus? Baik, kita buka yang sekarang Maktabah Syamilah. Oh ya, bertanya apa itu mudalis, nanti ada di bab selanjutnya. Mudalis itu adalah rawi yang melakukan penyamaran, ya, menyamarkan. Ya, menyamarkan. Tapi tidak berdusta sebenarnya. Baik, kita tampilkan dulu. Nah, ini dia. Nah, jelas ya semuanya. Kita buka bagian hadis, Kutubul Mutun. Kita ambil saja misalnya Sunan At-Tirmizi. Baik. Ini adalah sebuah hadis di dalam Sunan At-Tirmizi. Kita perhatikan sama-sama ya. Haddasana Qutaibatu wa Hannadun. Ini ada haddasana. Apa itu haddasana? Berarti sudah menunjukkan adanya tahdis. Haddasana itu guru membacakan hadis, menyampaikan hadis di hadapan murid. Jadi terjemahnya begini kan, telah menyampaikan kepada kami, kata Imam At-Tirmizi itu, siapa? Gurunya Qutaibah dan Hannad. Kemudian juga wa Mahmud bin Ghailan. Berarti guru dari siapa? Guru dari Imam Tirmizi ada 3. Pertama Qutaibah, yang kedua Hannad, yang ketiga Mahmud bin Ghailan. Jelas ya? Haddasana Qutaibatu wa Hannadun wa Mahmud bin Ghailan. Ya, Mahmud bin Ghailan. Kemudian qalu, semuanya ini yang bertiga ini berkata haddasana Waqi'un, telah menyampaikan, telah menceritakan kepada kami haddasana. Siapa? Waqi'un. Waqi' itu gurunya. Guru dari bertiga ini. Guru dari Qutaibah, dari Hannad, dan dari Mahmud bin Ghailan. Ya, Mahmud bin Ghailan. Jelas ya? Di sini ada haddasana, di sini juga ada haddasana. Berarti jelas nih ada ungkapan tahdis, guru menyampaikan di hadapan murid. Kemudian perhatikan dari Waqi' an Sufyana. Nah, ada kata-kata an ini, ya. Kalau ada kata-kata an, berarti ini sudah masuk mu'an-an. Pertanyaannya adalah kalau Waqi' ke Sufyan ini sebenarnya bersambung tidak? Nah, itu pertanyaannya. Karena ada lafaz an. Kalau hadasana pasti tersambung, udah pasti ini. Sudah pasti sezaman, sudah pasti adanya liqa, pertemuan, dan sudah pasti ada proses sama, yakni si murid mendengar dari gurunya langsung. Hadasana itu. Tapi kalau an kan nggak jelas. Ini murid yang membacakan di hadapan guru, atau guru yang menyampaikan di hadapan murid, atau bagaimana ini prosesnya itu an. Nah, karena di sini an, dari saja. Kalau ada kata dari, berarti ini masuk dalam kategori hadis mu'an-an. Makanya, iwafillah, para pengkaji hadis, kalau kita diminta untuk meneliti sebuah hadis apakah bersambung atau terputus, maka langsung fokus kita kepada an saja. Gitu ya. Fokus kita hanyalah, fokusnya kepada an saja. Jangan kepada hadasana. Hadasana dicek ya, nyebut apa. Hadasana itu udah pasti udah bertemu. Misalnya, apakah Mahmud bin Ghailan bertemu tidak dengan Waqi'? Ya, nggak usah dicari. Kenapa? Karena sudah ada sana di sini. Ya, pasti. Tapi kalau an ini kita belum tahu. Ya, harus dicek lagi. Nah, inilah pentingnya kita membahas hadis mu'an-an untuk memastikan semuanya itu mausul, semuanya bersambung. Begitu ya. Kita lihat lagi hadis lain. Nah, ini. Hadasana Abu Bakrin Muhammad bin Zanzawai Al-Baghdadi wa ghair wahidin qala haddatsana Al-Husain. Ini haddatsana, kemudian qala haddatsana Al-Husain bin Muhammadin. Haddatsana lagi ya. Sulaiman bin Qarmin. Anna, ini dia baru. Ada an.
Dari Sulaiman kepada apa dari gurunya yakni Abi Yahya itu an. Ya, Sulaiman an Abi Yahya al-Qattati. Kemudian an lagi nih, an Mujahid. Jadi Abi Yahya dari gurunya, jadi dengan an siapa? Mujahid. Mujahid dari sahabat agung Jabir bin Abdullah juga an. Nah, an. Di sini ada hadasananya berapa? 1, 2, 3. Berapa di sini annya? 1, ini 1, kemudian 2, 3. Nah, ini juga termasuk hadis mu'an'an. Berarti kalau kita ingin mengetahui hadis ini mausul atau tidak, ya, bersambung atau terputus, langsung fokus kita meneliti yang an ini. Ya, jangan meneliti yang hadasan, yang an. Nah, Sulaiman ini muridnya, gurunya Abi Yahya, kita cek tahun lahirnya, tahun wafatnya, pertemuannya, ya, rihlah ilmiahnya, tobakotnya, gitu, dites, cek semua. Sehingga kita bisa menyimpulkan, oh ternyata misalnya Sufyan dengan gurunya Abi Yahya itu betul-betul bertemu dan ada proses sama mendengar. Itu jadi ruang penelitian. Sebenarnya selain dari hadis mu'an'an, ada hadis jenis yang kedua, namanya mu'annan. Ya, mu'an'an pakai ain, mu'an'an, ada mu'annan. Mu'annan itu adalah hadis yang ada kata anna. Kalau an itu dari kan, misalnya fulan dari fulan. Tapi kalau anna itu bahwasannya, artinya bahwasan. Misalnya ada rawi yang misalnya saya katakan anna bahwasannya. Kalau ada bahwasannya anna itu berarti sudah masuk hadis mu'annan. Bagaimana memperlakukan hadis mu'annan? Sama dengan memperlakukan hadis mu'an'an. Ya, hadis mu'annan itu sama dengan mu'an'an. Menurut jumhur dia adalah mutasil apa? Menurut jumhur dia adalah mutasi bersambung. Selama sezaman dan tidak merupakan riwayat dari rawi yang mudallis. Begitu ya. Rawi yang mudallis. Baik, sampai sini jelas ya. Kemudian saya contohkan lagi, ini sembarang saja. Nah, ini dia. Terakhir ini. Hadasana Muhammad bin Abi Umar. Berarti hadasana, ini nggak usah dicek lagi. Kemudian ini hadasana, nggak usah dicek lagi. Kemudian ini berarti muridnya siapa? Muridnya bernama Muhammad bin Abi Umar al-Makki. Hadasana Sufyanu bin Uyainah. Gurunya bernama Sufyan Uyainah. Nah, Sufyan bin Uyainah dari gurunya Ma'mar itu an. Sufyan bin Uyainah ta'an Ma'marin. Berarti ini harus dicek. An Yahya bani Abi Katsir. Dicek juga nih. Dari Ma'mar dari Yahya bin Abi Katsir itu seperti apa? Yahya bin Abi Katsir dari siapa? An Abdullah bin Abi Qatadah. Dari gurunya bernama Abdullah bin Abi Qatadah. Nah, dicek. Kemudian an abihi dari ayahnya. Nah, ini banyak annya nih. Ya, ini dari sahabat, barulah anna nabiyya, bahwasannya nabi. Nah, ini ya. Nah, ini juga masuk hadis mu'annan ini, ada kata anna. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya nabi, ya. Naha, melarang dan seterusnya. Nah, itulah maksud dari hadis mu'an'an dan ini mu'annan. Kata-kata an dari ya, an itu dari, dan anna bahwasannya itu belum menunjukkan sama kan, belum menunjukkan adanya proses mendengar. Anna itu arti bahwasannya. Bahwasannya Nabi bersabda, misalnya, bahwasannya fulan telah berkata kepada dia, atau bukan berkatanya kan belum tentu. Seperti saya mengatakan misalnya begini ya. Misalnya saya sedang meriwayatkan suatu peristiwa, kemudian saya katakan anna, ya, bahwasannya, nah gitu ya, anna, bahwasannya Gubernur Jawa Barat telah berkata. Nah, itu kan masih ihtimal. Anna, bahwasannya Gubernur Jawa Barat telah berkata. Jadi anna siapa? Ridwan Kamil qala, gitu ya. Bahwasannya Ridwan Kamil berkata. Pertanyaan berkata kepada siapa? Kepada saya bukan? Nah, harus dicek kan. Jangan-jangan kepada siapa perkataan? Harus dicek, betul nggak ada mu'assoroh, ada liqa pertemuan, ada periwayatan sama. Gitu. Karena anna di situ
eh, samar, ya, samar. Ya, jadi karena banyak kan bentuk-bentuk penyamaran itu. Dulu masih ingat, saya masih ingat ya, waktu zaman masih muda itu. Oh, sekarang masih muda ya. Dulu masih muda sekali maksudnya. Masih muda sekali itu ada punya satu teman itu. Eh, ada diskusi di kampus lah kurang lebih. Kemudian teman tadi bertanya, ya, bertanya, dan dia mengatakan apa ya dulu tuh kurang lebih begini. Uh, Dulu tuh presiden siapa, presiden zaman siapa lupa lagi. Ya kurang lebih begini lah kalau apa namanya. Jadi dia mengabarkan sesuatu yang seakan-akan menyampaikan kepadanya, padahal tidak ya. Misalnya gini, ya saya lupa redaksinya, tapi kalau lebih begini, teman saya mengatakan begini, bahwasannya presiden ini dalam suatu pertemuan, gitu ya, bahwasanya presiden itu mengatakan, jadi saya langsung dalam suatu pertemuan itu ya, presiden mengatakan. Nah itu kan bahwasanya presiden mengatakan anna qala, ya, anna rais daulah qala, itu masih ihtimal kan. Betul nggak bertemu dia mengatakan langsung nggak kepada dia? Itu ihtimal. Disebut bohong juga tidak bohong. Pas saya tanya, emang presiden ngomong apa ke kepadamu? Nggak di TV katanya gitu, kan di TV. Ya, presiden di TV ceritanya itu kepada halayak umum. Jadi bukan kepada dia. Nah itu kan tidak menunjukkan adanya liqa kan, tidak adanya liqa. Tapi dia juga tidak berbohong. Dia tidak mengatakan presiden telah mengatakan kepada saya secara pribadi tentang gitu. Presiden telah berkata. Wah begitu, saya lupa lagi kayak gimana redaksinya. Nah itu ya. Jadi an dan mu'an dan mu'annan itu sama ya, memiliki makna yang kurang lebih sama, yaitu apa maknanya? Maknanya berarti hadis tersebut sebenarnya adalah hadis yang belum terjelaskan apakah itu tahdis, ikhbar ataukah sama. Tapi para ulama mengatakan hukum asalnya itu ya, jumhur ulama mengatakan bahwa an itu mu'anan itu adalah mausul selama rawinya bukan rawi yang mudallis. Baik ya. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan sekarang masuk ke bahasan selanjutnya. Adalah mubham. Ini gampang juga, ini pendek sekali. Apa itu mubham? Beliau menyampaikan begini, al-mubhamu mubham huwal hadisul ladzi yujadu fi sanadihi au matnihi rajulun au imra'atun lam yusamma ya. Jadi beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan hadis mubham adalah hadis yang yujadu fi sanadihi, yang terdapat di dalam sanadnya, au matnihi atau pada matannya. Jadi pada sanadnya atau pada matannya terdapat siapa? Rajulun aw imra'atun. Ya, seseorang, baik itu seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya, lam yusam, yang tidak disebutkan nama kedua itu nggak disebut. Jadi misalnya hanya disebutkan rajulun, nah, kayak gini. Misaluhu, contoh ya, contoh. Contohnya adalah ini. Contohnya adalah an Sufyana an rajulin. Dari Sufyan, dari seseorang. Ini mubham. Siapa rajul di sini? Ini mubham. Ya. Rajul di sini adalah masih mubham. Kenapa kita harus membahas hadis mubham? Kalau kita nanti menjumpai hadis yang pada sanadnya mubham, maka berarti profil orang ini nggak jelas kan? Rajul di sini siapa? Padahal sebuah hadis itu diterima kalau memenuhi syarat diantaranya adalah rawinya adil dan dobit. Begitu kan yang sudah kita bahas, adil yang dobit. Adil berarti dia adalah muslim, balik, berakal, tidak fasik, dan terjaga kehormatannya. Kemudian dobit berarti
muwafaqah, riwayatnya muwafaqah, selaras dengan riwayat ulama-ulama atau apa namanya, riwayat rawi lain yang sudah dipastikan kesikohannya, tidak lalai, tidak pelupa, tidak banyak salah, tidak banyak ragu, kan begitu ya, dobit itu. Cermat, akurat. Nah, kalau dikatakan rojul, ya nggak mungkin kita tahu dia itu adil ataukah tidak, apakah dia dobit ataukah tidak. Kita itu tahu bahwa dia itu adil atau tidak, dobit atau tidak, itu setelah kita mengetahui kan biografi orang tersebut. Nah, biografinya nggak mungkin diketahui kalau kita hanya mendapati kata-kata rojul. Siapa rojul ini? Nah, itu kalau terjadi pada apa? Pada sanad. Kalau terjadi pada matan, sebenarnya nggak masalah. Kita sering mendengar hadis, kayak membaca hadis. Misalnya, seseorang bertanya kepada Rasulullah, kan gitu ya. Misalnya seseorang menjumpai Rasulullah. Nah, seseorang ini siapa? Nggak disebutkan. Itu juga mubham, tapi mubham pada matan kalau itu. Jadi sedang menceritakan matan hadis, ada dialog antara seorang sahabat atau sahabiah, ya, antara seorang sahabat atau sahabiah. Jadi seperti misalnya kalau di dalam matan itu, ya, kalau dalam matan itu, contoh begini, inna rojulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau inna sesungguhnya imro'atan, seorang perempuan, sa'alat, bertanya, ya, an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi itu juga mubham, tapi pada matan kalau itu. Siapa yang bertanya? Seseorang yang udah pasti sahabat kan. Siapa dia? Enggak disebutkan namanya. Nah, itu namanya mubham. Ya, itu namanya mubham. Lantas bagaimana hukum hadis yang ada mubhamnya pada nama rawi di sanad ataukah ya pada matan? Maka jawabannya kata beliau, ya, hukum hadis mubham adalah idza kana al-ibhamu fi sanadi wa lam yu'lam fa innahu dhaifun. Beliau mengatakan jika keberadaan kemubhamannya ini terdapat pada sanad dan tidak diketahui gitu siapa dia itu. Ya, beda kalau mubham kemudian tapi ada yang menjelaskan siapa dia, berarti udah hilang kemubhamannya. Ya, awalnya mubham, tapi ketika kita teliti lagi ternyata ulama telah mengidentifikasi siapa orang tersebut. Itu berarti udah hilang kemubhamannya. Ini betul-betul tidak diketahui. Walam yu'alam, tidak diketahui. Fa innahu dhaifun, maka sesungguhnya hadis tersebut dhaif. Amma idza kana fil matni fala yadurru. Adapun jika kemubhamannya pada matan, maka itu tidak mengapa, ya, tidak memadaratkan hadis, ya, tidak membuat hadis itu menjadi dhaif. Jadi mubham pada sanad hadis itu menjadi dhaif, mubham pada matan tidak membuat hadis itu menjadi dhaif. Ya, tidak mengapa. Misalnya tadi, inna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, sa'ala nabiyya, telah bertanya pada nabi, yang apa siapapun namanya, ya, jauh namanya. Rajul itu siapapun, nggak ada urusan. Nah, gitu yang lebih. Untuk menentukan hadis ini dhaif atau sahih, nggak ada masalah. Siapapun dia. Beda kalau mubhamnya pada sanad. Nah, itu nggak bisa. Ya, harus harus dijelaskan tentang siapa-siapa. Itu kalau mubham pada sanad. Di kitab Al-Manhajul Latif makanya dibagi dua mubham itu. Al-awwalu ayyakunal ibhamu fis sanadil hadis. Jadi yang pertama adalah mubham itu terjadi pada sanad hadis. Kemudian tadi contohnya yang sudah kita sebutkan, misalnya an Sufyana an rajulin, dari seseorang, dari Sufyan dari seseorang. Kemudian yang kedua, contoh hadis mubham adalah ayyakunal ibhamu fi matnil hadisi. Keberadaan kemubhaman itu ada pada matan hadis, ya, fi matnil hadisi, pada matan hadis. Ya, tadi pada sanad, sekarang pada matan. Kalau pada matan, contoh tadi inna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda
Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kemudian juga untuk hukumnya insya Allah jelas ya. Pada sanad berarti dhaif hadisnya, pada matan enggak mengapa. Ya. Jadi la yadurru ibhamus sahabati fi sanad. Enggak mengapa gitu mubhamnya sahabat pada sanad. Kenapa? Li'annahum quluhum maudulun. Karena seluruhnya sahabat itu adalah adil. Ya, jadi siapapun. Baik. Itu kurang lebih ya bahasan terkait dengan mubham dan tadi mu'an-an. Oke, jelas saya kira insyaallah. Sekarang kita akan masuk tentang mudallas. Nah, ini waktu bentar lagi saya coba ringkas-ringkas saja untuk yang hadis mudallas. Sahabat-sahabat semua, yang disebut dengan hadis mudallas itu apa? Tadi yang bertanya kan, siapa itu mudallis? Hadisnya mudallas, orang yang melakukannya adalah mudallis, perilakunya adalah tadlis. Nah, begitu. Perilakunya tadlis, orangnya mudallis, hadisnya menjadi mudallas. Ya. Beliau menyampaikan seperti ini, al-mudallasu hadis mudallas. Al-mudallasu lughatan ma'khuzun minad dalasi. Huwa ikhtilatu zalami bin nur. Sumiyal hadisu bidzalik lishtirakihi fil khafa'i. Beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan hadis mudallas adalah secara bahasa begini ya, mudallas lughatan secara bahasa ma'khuzun minad dalasi. Itu diambil dari kata dallas ya, diambil dari kata dallas. Artinya apa? Artinya adalah ikhtilatu dzalami bin nur, bercampurnya sesuatu yang gelap dengan yang terang ya, bercampurnya kezaliman kegelapan bin nur dengan cahaya gitu ya. Jadi bercampurnya kegelapan dengan cahaya. Kemudian dikatakan ya, hadis mudallas diberi nama demikian karena ada kesamaran di antara di sana gitu ya, di hadis tersebut, sebagaimana ada samar dalam ungkapan dallas itu ya. Jadi sumiyal hadisu bidzalik lishtirakihi fil khafa. Jadi disebut demikian ya, disebut mudallas tadi karena ada lishtirakihi ya, ada sama-sama ada kesamaran fil khafa ya, dalam kesamaran. Sama-sama ada dalam kesamaran. Nah, begitu ya. Jadi itu hadis mudallas secara bahasa. Secara bahasa. Adapun secara istilah, huwal hadisul ladzi dallasa fihi rawiyu bi wajhin min wujuhit tadlis. Ya. Jadi yang disebut dengan hadis mudallas secara istilah itu apa? Ya, ini hadis yang disamarkan oleh seorang rawi. Nah, ya, alladzi yang dallasa menyamarkan fihi di dalamnya ar-rawiyu seorang rawi. Jadi hadis yang seorang rawi menyamarkannya ya, dengan satu bentuk dari sekian bentuk perbuatan samar ya, biwajhin dengan satu bentuk min wujuhit tadlis, dari bentuk-bentuk tadlis, dari sekian banyak bentuk-bentuk tadlis. Nah, itu dia untuk tadlis. Kemudian tadlis ada berapa macam? Disebutkan di sini untuk macam-macamnya. Anwa'uhu, memang banyak ya macam-macam tadlis, tapi paling tidak di sini ada dua yang disebutkan. Anwa'uhu, macam-macam tadlis. Beliau mengatakan yang pertama al-awwalu tadlisul isnadi, tadlis isnad, tadlis sanad. Huwa ayyasqutu rawiyu saykhahu wa yartaqi ila saykhi sayhihi au man fawqahu mimman huwa mu'asiru lidzalika rawi fa yusnidu dzalika ilaihi bil lafzin la yaqtadi ittisalan li alla yakuna kadiban. Jadi untuk jenis yang pertama yang di tadlis isnad ini dikatakan yaitu seorang rawi katanya menggugurkan gurunya. Nah, ini kata kunci ini. Seorang rawi ya, ayyasqutu menggugurkan siapa? Saykhahu gurunya. Ya.
definisi tadlis ini. Seorang rawi menggugurkan apa? Gurunya. Dan naik kepada guru-gurunya. Wa yartaqi ila saykhi. Kemudian naik kepada guru-gurunya, kakek gurunya. Kepada kakek gurunya. Atau katanya mimman fauqahu, mimman huwa mu'asir lidzalik. Atau di atasnya, atau guru di atasnya lagi. Ya. Berupa orang yang semasa dengannya, dengan rawi tersebut. Yang paling penting adalah mu'asir, dia semasa dengan rawi tersebut. Kemudian lalu rawi tersebut karena menyambungkan, menyandarkan fayusnidu dzalika ilaihi, menyandarkan kepada orang tadi dengan lafaz yang tidak menuntut ketersambungan dan tidak agar tidak dikategorikan pendusta gitu, agar tidak dikategorikan pendusta. Jadi gitu. Dia menyandarkan kepada orang yang di atasnya itu, kakek gurunya tadi contohnya. Ya, menyambungkan kepada orang tadi dengan lafaz apa? Dengan lafaz yang tidak menuntut menunjukkan ketersambungan. La yaqtadi ittisalan. Ya. Karena kalau pakai ungkapan yang memastikan ketersambungan padahal tidak tersambung, maka dia kadzib, kan, dusta. Makanya li alla yakun kadziban, ya, li alla yakuna kadziban, agar tidak dianggap sebagai kadzib, pendusta. Jelas tidak kira-kira? Nih. Ini seorang rawi menggugurkan gurunya. Langsung dia sandarkan kepada siapa? Ila saykhi, kepada guru dari gurunya. Padahal dia mendengar hadis dari gurunya, dari syekhnya. Tapi dia malah menyandarkan kepada kakek gurunya. Itu namanya tadlis. Tapi dengan kakek gurunya memang dia ketemu, ya. Dengan kakek gurunya memang dia bertemu. Jelas tidak sampai sini? Contoh gini, contoh saya punya guru, ya. Saya punya guru, guru saya misalnya adalah Ahmad. Kemudian Ahmad, guru saya itu, punya guru lagi namanya Muhammad. Berarti saya punya kakek guru namanya Muhammad, ya. Gurunya Ahmad itu punya guru namanya Muhammad. Maka berarti bagi saya, Ahmad itu guru, Muhammad itu kakek guru. Jelas di sini ilustrasinya. Kemudian, baik dengan Ahmad maupun dengan Muhammad, saya sezaman. Ya, saya itu sezaman. Dengan Ahmad, dengan Muhammad, sama-sama sezaman. Hidup pada waktu yang sama. Kemudian saya gugurkan guru saya yang bernama Ahmad. Padahal saya dapat hadis dari Ahmad. Ya, saya dapat hadis dari Ahmad. Tapi saya sengaja mengatakan misalnya hadis ini dari siapa? Dari Muhammad. Nah, begitu. Dari Muhammad. Misalnya an Muhammad, dari Muhammad. Maka itu adalah tadlis. Ya. Kenapa tadlis? Karena dia melakukan penyamaan. Harusnya dapat hadis dari Ahmad, tapi dia malah mengatakan an Muhammad, dari Muhammad. Gitu. Betul nggak dia mendapatkan hadis dari Muhammad? Betul, tapi via Ahmad. Nah, gitu. Namanya itu tadlis. Tadlis isnad. Di sini misalnya saya contohkan. Di sini kita contohkan. Siapa kira-kira? Nah, ini aja nih. Ahidifa, ya, Ahidifa. Ahidifa, di sini juga ada Luqman Hidayat. Misal di Zoom itu ada Ahidifa dan Luqman Hidayat. Misal, ya, dalam suatu pembahasan Ahidifa sedang ke toilet. Kira-kira mendengar nggak apa yang saya sampaikan? Tidak, ya. Jadi dalam bahasan hadis mudalas beliau sedang ke toilet. Balik lagi sudah selesai bahasan hadis mudalas. Tanya ke temannya yang bernama Luqman Hidayat itu. Akhi, ya. Tadi apa yang dijelaskan? Kata Luqman Hidayat, tadi telah menjelaskan tentang hadis mudalas. Coba jelaskan kepada saya. Kemudian Luqman Hidayat menjelaskan kepada Ahidifa. Begini dijelaskan. Nah,
beres ceritanya gitu ya. Kemudian Ahidifa itu ketika menyampaikan ke orang lain, dia mengatakan dari Yuwana. Nah, itu namanya tadlis. Padahal Ahidifa dapatnya dari Luqman Hidayat dapatnya dari Yuwana. Tapi Ahidifa menyebutkan an, ya, apa namanya? An Yuwana. Padahal an Luqman Hidayat baru an Yuwana, gitu ya. Berbohong tidak? Ya nggak berbohong juga. Kenapa nggak berbohong? Kan nggak mengatakan begini, telah berkata kepadaku Yuwana, itu salah. Itu bohong maksudnya kan? Ahidipa kan nggak mengatakan begitu, tapi dia mengatakan an Yuwana, dari Yuwana. Kalau an Yuwana memang betul dari Yuwana. Oh, memang benar dari Yuwana. Tapi memang melalui Luqman Hidayat. Gitu contoh. Ya. Beda kalau begini misalnya, telah menceritakan kepada saya Yuwana. Itu bohong berarti kan? Nah, faktanya kenapa? Karena saya tidak menceritakan langsung kepada Ahidifa. Tapi kalau Ahidifa mengatakan dari Yuwana, yang benar dari Yuwana. Hanya dia lewat itu perantaranya yang bernama Luqman Hidayat, temannya. Nah, itu ilustrasi yang paling sederhana begitu ya. Itu sama dalam kasus tadlis juga demikian. Tadlis isnad. Kalau dicontohkan di sana di kitab itu kan dicontohkan. Nah, ini contohnya. Saya singkat saja ya, ini samalah contohnya seperti yang tadi saya sampaikan. Ada contoh ini kurang lebih persis seperti yang tadi saya sebutkan. Di dalam satu sanad katanya, ya. Dalam satu sanad, fi hadzal sanad, ya, dalam satu sanad itu Zaid dari Amr, dari Khalid, dari Muhammad. Ya, Zaid an Amr, an Khalidin, an Muhammadin. Coba perhatikan, dari siapa? Zaid, dari Amr, dari Khalid, dari Muhammad. Gitu ya. Zaid meriwayatkan dari Amr, jelas kan? Gurunya itu, guru langsung. Dan Amr dari Khalid. Dan Zaid ini hidup semasa dengan Khalid, dengan kakek gurunya semasa. Zaid ini. Ya. Artinya Zaid menjumpai masa hidup Khalid. Jadi dengan kakek gurunya ketemu. Kemudian Zaid membuang Amr, yakni gurunya dalam sanad. Ya. Jadi Zaid membuang Amr dari sanad dan dia berkata dari Khalid. Nah, gitu. Ini kan. Jadi Amr ini ya dibuang oleh siapa? Oleh Zaid di dalam sanadnya itu. Langsung dia mengatakan wa yaqul an Khalid, padahal bukan. Ya, an Khalidin. Nah, bukan langsung ya. Betul enggak dari Khalid? Betul. Amr itu dari Zaid itu dari Khalid, tapi melalui siapa? Melalui Amr kan dia. Nah, ini ya. Zaid, Amr, Khalid. Zaid ketemu dengan Amr ya gurunya, Zaid juga ketemu dengan Khalid, yakni kakek gurunya. Hadis tersebut dia dapatkan dari Amr, tapi dia katakan an Khalid, dia lewat gurunya. Itu namanya yang disebut dengan apa tuh? Dengan tadlis, perilaku tadlis. Perilaku tadlis. Jelas ya? Jadi ketika mengatakan an, tapi dia tidak berkata hadasana atau hadasani atau sami'atu. Sehingga dia tidak dengan tegas berdusta, kan tidak. Demikianlah bentuk penyamaran yang dimaksud, ya, gambarannya contohnya. Baik. Cukup ya. Sekarang terakhir. Oh enggak, ini hukumnya dulu. Hukum dari hadis mudalas. Ya, kalau hukum hadis mudalas berarti dhaif ya secara umum ya. Kita lihat nih pernyataan beliau. Ya, hukumnya ma rawahul mudallisu bil lafzin muhtamalin lis sama'i wa adamihi ka'an fa innahu la yuqbadu. Ya. Beliau mengatakan untuk hukum hadis mudallas ini hadis yang diriwayatkan oleh rawi mudallis yang membuat kesamaran tadi itu dengan lafaz yang mengandung kemungkinan ihtimal mendengar langsung atau tidak seperti an dari ya, maksudnya dari maka hadisnya tidak bisa diterima ya, tetap tidak dapat
diterima. Fa innahu la yuqbalu. Begitu ya. Jadi hukum untuk yang pertama ya. Rawi mudallis dengan lafaz yang mengandung kemungkinan mendengar langsung atau tidak, seperti an, maka tidak dapat diterima. Kalau rawinya mudallis, lafaz an nggak diterima. Kemudian selanjutnya, amma saraha fihi bis sama'i ka haddatsani wa sami'atu wa akhbarana fa huwa maqbulun idza kana thiqatan. Beda kalau misalnya redaksinya itu katanya redaksi haddatsana ya, sedangkan hadis yang ditegaskan rawi mudallis bahwa dia mendengar lafaz secara langsung, dia memberiku dia apa namanya misalnya aku mendengar kepadanya apa ya, sami itu, kemudian akhbarona dia mengabarkan kepadaku. Nah, kalau udah hadasani sami itu atau akhbaroni, maka hadisnya diterima jika pelakunya thiqah, fa huwa maqbulun idza kana siqatan. Nah, itu. Ya. Jelas. Terakhir nih, tadlis suyuh. Kalau tadlis suyuh sedikit lebih ringan daripada tadlis isnad. Apa tadlis suyuh itu? Beliau mengatakan yang disebut dengan tadlis suyuh ini, ya. Tadlis suyuhi huwa ayyusammiya saykhul ladzi sami'a minhu bi ghairi ismihil ma'ruf bi sifatin lam yashhir biha min kunyatin aw laqabin aw nasabatin aw baladin aw qabilatin li ajli an tas'aba ala ghairi tariq imma li ajli anna saykha dha'ifun ya aw anna tilmiza yuridu an yazhara bi annahu katsiru suyuh aw anna saykha asgharu minhu fis sinni wa ghairi dzalik. Nah, kalau tadlis suyuh itu adalah seorang rawi ya, seorang rawi ini menamai atau menyebut saykhahu, gurunya ya, guru yang ia dengar hadisnya ya, tidak dengan nama yang sudah dikenal. Alladzi sami'a minhu bi ghairi ismihil ma'ruf. Dia tidak menyebut dengan nama yang sudah dikenal katanya. Tapi dengan nama lain, disamarkan namanya dengan nama lain. Atau menyebutnya dengan sifat-sifat yang tidak masyhur katanya. Au bi sifatin lam yashtahir. Ya, atau disebut dengan sifat yang tidak masyhur ya. Misalnya tidak masyhur kunyahnya, bisa jadi laqabnya, nisbatnya. Kemudian ya banyak ya. Au nisbatin illa baladin au qabilatin ya. Jadi nisbatnya kepada negeri atau kabilah. Ada kalanya untuk apa? Untuk menutupi guru yang dhaif. Ada kalanya katanya untuk menutupi apa? Gurunya yang dhaif. An-saykha dhaifun. Bisa jadi gurunya dhaif ya, tutupi. Atau murid ingin terlihat banyak guru katanya. Agar an-tilmiza menginginkan apa? Seakan-akan dia itu punya banyak guru. Kasirus suyuh ya. Agar banyak gurunya. Padahal orang yang sama. Ya, diganti-ganti namanya. Kemudian berikutnya juga bisa jadi motifnya adalah an-saykhu asgharu minhu fissin. Ya, jadi gurunya itu lebih muda ya dari sisi usia. Atau motif-motif yang lainnya. Itu tadlis suyuh. Gambarannya seperti apa gambarannya? Gambarnya begini. Saya punya guru ya, saya punya guru. Guru saya itu misalnya lebih muda. Wah, kalau saya sebut namanya nggak kurang apa namanya, kurang meyakinkan gitu karena masih muda. Maka saya sebut dengan nama yang tidak dikenal oleh orang-orang. Misalnya Abu Abdillah. Nah, begitu. Padahal namanya adalah misalnya di sini siapa yang paling muda di sini? Ahidifa. Nah, misalnya Ahidifa di sini ya. Dia masih muda ya. Guru saya misalnya Ahidifa, masih muda sekali. Masa guru saya masih muda? Nah, saya sebutnya enggak Ahidifa tapi Abu Abdillah, disamarkan. Atau saya punya guru, misalnya gurunya sebut saja siapa di sini? Ya Ustaz Supriyadi lah gurunya.
Kemudian saya sebut dengan nama-nama yang beragam. Ya. Kadang nyebutnya Abu Abdillah, kadang Abu Muhammad, kadang misalnya Ibnu Yusuf, macam-macam gitu. Padahal menyebutkan orang yang sama, ya, disamarkan itu ya namanya. Atau tadi gurunya mungkin lemah dhaif ya, karena gurunya dhaif sehingga disamarkan, disebutkan dengan nama yang asing. Nama asing itu bisa kunyahnya, bisa lakobnya, bisa nisbatnya. Misalnya dia itu nisbatnya kepada Makkah, Al-Makki, tapi kita sebut Al-Basri dari Basroh. Kan jadi samar tuh. Disamar-samarkan. Ya. Gurunya belum menikah, tapi saya sebutnya Abu Abdurrahman. Begitu, biar kelihatan tua. Nah, demikianlah kurang lebih. Jadi menyamarkan nama guru, nggak pede dengan nama guru. Atau misalnya di sini ada yang nggak pede menyebut nama guru Yuwana. Masa Yuwana ya? Yuwana itu nama apa gitu? Yuwana, nggak pede itu gurunya. Ya, nggak pede. Kok namanya Yuwana? Ganti ya, jangan Yuwana. Misalnya An Abi Muhammad, begitu ya, Abi Muhammad. Itu menyamarkan namanya, tadlis suyuh. Padahal saya nggak punya anak bernama Muhammad. Nah, begitu kurang lebih berkaitan dengan tadlis. Saya kira cukup dulu lah. Ya. Ini gambarannya bisa dibaca. Contoh tadlis suyuh adalah apa yang kemudian menimpa Imam Bukhari katanya di situ kan. Imam Bukhari itu kan namanya nama yang sudah sangat terkenal, Al-Bukhari, sangat terkenal. Namun banyak yang dari kalangan awam yang tidak mengetahui bahwa nama beliau adalah siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah ya, Al-Bukhari Al-Ju'fi. Nama beliau lah Muhammad bin Ismail. Jadi ketika ada sanad yang menyebutkan misalnya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail telah menceritakan kepadaku sebuah hadis, mungkin sebagian nggak kenal siapa itu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ya, padahal Imam Bukhari ya, jadi samar. Tapi itu untuk contoh kasus karena ketidaktahuan saja, awam nggak tahu nama Imam Bukhari. Kalau tadlis suyuh itu bukan begitu contohnya, tapi tadi karena gurunya lebih muda, gurunya mungkin dhaif, ditutupi sengaja disamarkan. Allahu ta'ala alam, barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf dari segala kehilafan. Kalau ada hal yang disampaikan silahkan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.